Asus ZenFone Max Pro M1 dengan Snapdragon 636. Salah satu prosesor kelas mid-range yang paling tangguh di zamannya. Di tahun 2024 ini kira-kira bisa ngapain aja ya HP ini ya? Langsung kita bahas Asus ZenFone Max Pro M1 di tahun 2024. Secara kondisi fisik, Asus ZenFone Max Pro M1 punya saya ini emang udah nggak bagus ya. Seperti bagian layar ini udah nggak original ya, sudah saya ganti dan udah pecah karena saya pakainya nggak pakai casing dan nggak pakai tempered glass. Tapi masih bisa dipakai dan screennya ini kualitasnya KW yang jelek ya karena kadang nggak responsif buat dipencet. Untuk mengingatkan kembali, kita cek buat speknya seperti ini, Snapdragon 636 1,8 GHz. Untuk RAM dan juga memorinya versi saya ini yang 3 per 32 GB. Kalau untuk zaman sekarang jelas kecil ya. Untuk OS-nya masih bawaan yang terbaru itu di versi 9. Mungkin kedepannya saya pengen coba custom ROM ya. Mungkin teman-teman bisa rekomendasikan kira-kira custom ROM apa yang cocok buat Asus ZenFone Max Pro M1 saya ini. Yang jelas yang enteng ya karena cuma 3 per 32. Walaupun sebenarnya buat kegiatan casual seperti sosial media, Instagram itu juga masih lancar walaupun terkadang ada sepersekian detik nunggu tapi ya masih oke lah buat sosial media. Scroll-scroll juga masih lancar tapi ya memang terkendala di layarnya yang KW ini kualitasnya emang jelek. Di Android 9 ini masih banyak ya aplikasi yang bisa jalan jadi nggak ada masalah sih kalau buat saya. Untuk TikTokan juga masih sangat lancar, nggak ada masalah berarti. Oh ya, jangan lupa buat follow saya di TikTok ya. Tag Rian juga sama. Untuk sosial media yang saya pakai cuman itu aja ya sama YouTube sih. Semuanya lancar di RAM 3, memori 32 GB. Stuttering dikit-dikit nggak ada masalah lah ya. Wajar-wajar aja. Kita nyerempet dikit ke kamera, hasilnya kayak gini, ya masih oke lah ya. Kalau dilihat di layar HP kelihatan jelek banget ya, karena memang layarnya yang jelek. Tapi kalau dilihat di PC ini masih lumayan loh. Kalau cuma sekedar foto-foto biasa kayak gini sih masih oke lah ya. Diedit-edit pakai Lightroom Mobile ataupun juga Snapseed itu masih oke lah ya. Masih bisa lah ya kalau buat di-posting buat di Instagram yang nggak perlu resolusi bagus-bagus, yang penting editannya bagus. Lalu kita coba buat main game emulator PS2, ini saya pakai Aether SX2. Oh ya, kalau pada bingung nggak bisa download di Play Store lagi, kalian cari aja lah di Google, itu yang trusted itu sih di APK Pure ya. Saya banyak download app-app lama itu di situ, yang udah nggak ada di Play Store. Settingan yang saya pakai ini settingan bawaan dari Aether SX-nya ya. Biasanya sih cuma satu kali aja resolusi, yang lainnya itu standar semua. Untuk main God Hand, terus ini ada Mega Man itu di sekitar 20-an sampai 30-an FPS lah ya. Masih playable dengan sedikit-sedikit stuttering lah ya. Ya, masih lumayan lah ya. Snapdragon 636 dengan RAM 3 GB masih bisa jalanin Aether SX2. Walaupun pastinya nggak semua game lancar ya. Cuma game-game ringan aja yang bisa dijalankan. Jadi memang harus pilih-pilih ya untuk gamenya. Makanya di sini saya nggak masukkan God of War ya. Biasanya itu kan benchmark untuk game emulator yang berat itu ada di God Hand. Ini nggak saya masukkan sengaja karena sudah pasti nge-lag sih. Kalau untuk standar 2024 bahkan RAM 4 GB menurut saya itu sangat-sangat mepet ya. Kalau bisa sih jangan beli HP yang 4 GB. Lalu lanjut ke GTA San Andreas. Di sini frame drop-nya cukup banyak ya karena untuk stabilnya itu di belasan FPS sampai 20-an. 30 fps tuh kayaknya sangat-sangat jarang kecapai. Jadi memang ya gamenya stuttering kayak gini yang bisa kalian lihat. Bahkan terlihat banget slow motionnya. Kalau menurut saya sih ini udah nggak playable ya buat dimainkan.
Jadi sekali lagi memang harus dipilih kira-kira game apa aja yang mau dimainin. Oke, mungkin itu aja videonya membahas Asus ZenFone Max Pro M1 dengan Snapdragon 636 ya. RAM 3/32 GB, ternyata hasilnya seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Kita ketemu di video saya yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung pengembangan channel ini. Dan kalau memang berkenan bisa klik link Saweria di bawah dan juga link rekomendasi pembelian gadget dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.